Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke sangat bersemangat. Dia mulai mengirim pesan ke Su Feifei segera. Feifei, ini aku. Aku benar-benar kakak laki-lakimu. Saya tidak mati. Namun kali ini pesan tersebut tidak berhasil terkirim. Seperti malam sebelumnya, pesan selalu dalam status terkirim. Brengsek, apakah kamu bercanda? Anda gagal mengirim pesan penting, tapi bisa langsung mengirim pesan tidak penting. Suke mengutuk dan hampir meremukkan ponselnya karena marah. Ding! Nada peringatan dari pesan masuk datang tepat pada saat ini. Suke kembali ke layar dan menemukan itu adalah pesan dari Chai Tengjin. Omong kosong, ini adalah efek khusus? Betulkah? Ini tidak ilmiah. Efek khusus Anda begitu hidup. Saya kira bahkan Hollywood tidak bisa melakukan itu. Setelah membaca pesan ini, Suke tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah omong kosong. Bagaimana efek khusus bisa lebih jelas daripada benda aslinya? Ding! Titik. Kali ini, Chai Tengjin mengirim pesan lagi, mantan teman sekelas, hentikan saja. Katakan di mana Anda berada. Saya syuting film di puncak gunung. Sinyal di sini sangat buruk. Saya hanya dapat menghubungi Anda melalui saluran telepon satelit dari orang besar. Apa? Saluran telepon satelit pribadi? Suke tertegun. Mungkinkah saya dapat menerima pesan Chai Tengjin secara instan karena koneksi ke saluran telepon satelit? Untuk membuktikan idenya, Suke mulai mengirim banyak pesan ke teman-teman lainnya. Kemudian, dia mengirim pesan untuk membalas Chai Tengjin. Seperti yang diharapkan, semua pesan yang dikirim ke orang lain gagal. Satu-satunya yang melewati adalah yang ke Chai Tengjin, yang dikirim secara instan. Suke tidak kecewa. Sebaliknya, dia cukup senang. Dia berteriak dengan penuh semangat, sialan. Akhirnya, saya menemukan cara untuk menghubungi teman dan keluarga saya. Dia mengklik nomor yang dikirim oleh Chai Tengjin dan mulai menelepon, menunggu dengan cemas. Jika dia bisa melewatinya, itu akan luar biasa, karena dia bisa menghubungi siapa saja di bumi yang memiliki saluran telepon satelit. Meskipun dia tidak mengerti prinsip dari teknologi ini, bagaimanapun juga dia pikir itu patut dicoba. Tut, tut. Segera, dia mendengar nada tunggu, yang berarti dia berhasil melewatinya. Telepon akhirnya diangkat. Halo. Mendengar suara yang keluar dari ponsel, Suke berteriak penuh semangat, Lao Chai. Omong kosong, Lao Chai, brengsek, akhirnya aku berhasil. Kamu, Suke. Chai Tengjin terdengar tidak yakin, karena dia terkejut dengan reaksi Suke. Suke berteriak kegirangan, ya, ini aku. Lao Chai, kaiku yang luar biasa. Omong kosong, akhirnya, Anda menelepon saya kembali. Apakah Anda syuting drama kostum? Pakaian yang kamu kenakan itu sangat kuno. Ayo, beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan membuat serial drama untukmu. Wajah tampanmu pasti akan membuatmu terkenal. Chai Tengjin menjawab. Suke mengabaikan kata-katanya dan berkata langsung, Lao Chai, apakah kamu ingat adik perempuanku, Su Feifei? Saya kehilangan kontak dengannya. Tolong bantu saya menemukannya, karena nyawanya mungkin terancam. Lao Chai menjawab, Feifei? Tentu saja, saya ingat dia. Tapi aku sudah lama tidak menghubunginya. Kenapa kau kehilangan kontak dengannya? Suke berkata, ini tidak penting. Intinya adalah kita harus menemukannya secepat mungkin karena saya mengkhawatirkan keselamatannya. Lao Chai berkata, oke, sudah berapa lama sejak kamu kehilangan kontak dengannya? Suke tersedak oleh pertanyaan ini, tahun berapa sekarang? Lao Chai tercengang dengan pertanyaan Suke, lalu dia menjawab dengan malu, ya Tuhan. Apakah kamu bercanda? Tahunnya 2023. 2023. Suke menjawab, menghitung dengan jarinya, benar. Saya kehilangan kontak dengannya selama 6 tahun. Kata-katanya membuat Lao Chai terdiam. Kamu kehilangan kontak dengan adik perempuanmu selama 6 tahun. Mengapa Anda ingin menemukannya sekarang dengan tergesa-gesa? Lao Chai benar-benar bingung dan bahkan mengira Suke sudah gila. Suke menjawab, benar. Itu cerita yang panjang dan rumit. Aku baru bisa menghubungimu sekarang. Tolong bantu saya menemukannya.
Apa? Anda hanya dapat menghubungi saya? Lao Chai berkata dengan heran. Ini cukup aneh. Sinyalnya cukup buruk di sini. Semua ponsel kru saya tidak berfungsi, tetapi saya hanya dapat menghubungi Anda. Jangan khawatir, pemotretan di sini akan selesai dalam beberapa hari. Saya pasti akan membantu Anda menemukannya setelah pulang. Oke, terima kasih. Ini sangat penting, tolong jangan lupakan itu. Ketika saya kembali, saya akan membalas kebaikan Anda. Jawab Suke. Itu tidak perlu, katakan saja alamat tempat Anda mengambil foto itu. Tuhanku, itu benar-benar efek spesial, Suke berkata dengan malu. Efek spesial, oke, ini adalah efek khusus. Jika Anda punya waktu, Anda dapat merekam video untuk saya, sehingga saya dapat melihat dengan baik efek khusus Anda. Rupanya, Lao Chai tidak percaya dengan apa yang dikatakan Suke. Tapi dia tetap menjawab seolah dia melakukannya karena dia sangat ingin melihat kota kuno itu. Suke menjawab sambil tersenyum, oke, tidak masalah. Tapi Anda harus ingat tempat Anda melakukan panggilan ini dan saluran telepon satelit yang Anda gunakan, atau Anda akan kehilangan kontak dengan saya. Apa-apaan kamu? Tut. Tiba-tiba, nada sibuk keluar dari ponsel Suke sebelum Lao Chai menyelesaikan kata-katanya. Brengsek, ini benar-benar terputus. Suke berkata dengan kecewa, karena apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Dia segera menekan tombol radio. Kemudian suara seorang wanita terdengar dari ponsel, maaf, layanan telepon Anda ditangguhkan. Harap bayar tagihan telepon Anda tepat waktu. Brengsek. Saya tidak punya kredit tersisa. Mata Suke terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka rencananya bisa kacau karena dia lupa membayar tagihan telepon. Ding. Setelah menutup telepon, dia mendapat pesan singkat. Dia tercengang dengan isinya. Pengguna yang terhormat, hingga tanggal 21 Juli tahun 2023, jumlah tagihan telepon Anda telah mencapai 26.705 yuan. Agar tidak memengaruhi penggunaan Anda, harap bayar tagihan telepon Anda tepat waktu. Terima kasih atas kerjasama Anda. Saya berutang lebih dari 26.000 yuan. Brengsek, penyedia layanan ini benar-benar pencatut. Suke benar-benar kesal. Pada saat yang sama, di bumi, kru film sibuk bekerja di gunung terpencil. Mendengar nada sibuk dari ponselnya, Lao Chai tidak bisa menahan cemberut, sial. Beraninya dia menutup teleponku. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Suke kembali, tetapi tertegun. Penyedia layanan mengatakan kepadanya bahwa layanan dari nomor yang dia panggil telah ditangguhkan. Kotoran, orang ini telah menghabiskan kreditnya. Kami berbicara tentang bisnis. Bagaimana dia bisa menghabiskan kreditnya? Lao Chai menggelengkan kepalanya dengan malu. Saat ini, salah satu anggota kru berteriak kaget, "Haha, saya bisa menelepon dengan ponsel saya." Setelah itu, orang-orang lainnya juga mulai berteriak satu demi satu. "Apa? Aku juga bisa melewatinya?" "Haha, aku juga. Saya juga bisa mendapatkan akses ke internet dengan ponsel saya. Kecepatan koneksinya cukup bagus." Akhirnya, layanan telah dilanjutkan. Mata Lao Chai berbinar dan dia berteriak kepada anggota kru yang tidak jauh dari sana, "Xiaoming, isi ulang 100 yuan ke nomor ini. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengannya." Dia menghabiskan pujiannya saat kita berbicara. "Oke, Direktur," Xiaoming menjawab saat dia mulai mengisi ulang dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, dia selesai, "Direktur, sudah selesai." "Terima kasih." Lao Chai mengeluarkan uang 100 yuan dan menyerahkannya kepada Xiaoming. Xiaoming melambaikan tangannya dan berkata, "Direktur, ini tidak perlu. Itu hanya 100 yuan." Lao Chai mengulangi, "Ambil saja." Xiaoming menjawab, "Direktur, tolong jangan memandang rendah saya. Saya telah bekerja untuk Anda untuk waktu yang lama. Saya tidak akan pernah mengambil uang Anda setelah membayar tagihan telepon untuk Anda." Apapun, Lao Chai tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk Xiaoming. Dia mengangkat teleponnya untuk menelepon Suke lagi. Kemudian dia diberitahu bahwa layanan untuk nomor Suke masih ditangguhkan. "Omong kosong, masih ditangguhkan. Xiaoming, apakah isi ulangmu berhasil?" "Ah, dikatakan bahwa operasi saya telah selesai dengan sukses."
Lupakan, isi ulang 100 yuan lagi untuk nomor ini. Oke, selesai. Yah, biarkan aku mencoba. Sialan, saya masih tidak bisa melewatinya. Berapa orang ini berutang pada penyedia layanannya? Jangan khawatir, Direktur. Saya akan mengisi ulang 1000 yuan untuknya. Sial, tidak, dia harus membayar tagihan teleponnya sendiri. Hehe, Direktur, saya telah menyelesaikan pengisian ulang. Sekarang Anda dapat melakukan panggilan telepon. Kamu, Lao Chai menggelengkan kepalanya dan memutar nomor Suke lagi. Saat berikutnya, Lao Chai tercengang lagi. Apa yang dia dengar dari ponselnya masih, layanan pelanggan yang Anda panggil telah ditangguhkan. Omong kosong, Lao Chai mengutuk di tempat. Xiao Ming juga terkejut. Direktur, apa yang terjadi? Anda masih tidak bisa melewatinya? Mungkinkah pembayarannya tertunda? Lao Chai tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, sialan. Xiao Ming, isi ulang 10.000 yuan untuk nomornya. Jika saya masih tidak bisa melewatinya, saya akan menelan kotoran selama pertunjukan langsung. Ah, Xiao Ming terkejut. 10.000 dolar, ini banyak uang, siapa yang akan menambah 10.000 dolar ke ponselnya? Lao Chai, tenangkan dirimu. Dia buru-buru berkata. Lao Chai balas menatapnya. Diam, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak percaya saya dapat membayar kembali 10.000 dolar? Tidak. Lao Chai, saya tahu Anda telah menghasilkan banyak uang dengan membuat film dalam beberapa tahun terakhir. Aku akan menambahkannya sekarang. Xiao Ming memaksakan senyum dan mengangkat telepon dan mengisinya. Mendengar ini, Lao Chai mengangkat telepon dengan bangga dan menelepon Suke. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak ada, silakan periksa dan hubungi nanti. Omong kosong, teriak Lao Chai dan suaranya bergema di pegunungan. Xiao Ming sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tagihan telepon Suke masih lewat jatuh tempo? Omong kosong, Xiao Ming, tambahkan, halo, mau kemana? Lao Chai tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak keras. Dia akan menambahnya dengan lebih banyak uang dan marah ketika dia melihat Xiao Ming melarikan diri. Xiao Ming berhenti dan berbalik. Aku akan mengambil beberapa omong kosong untukmu. Anda mengatakan jika Anda gagal menghubungi Suke melalui ponsel. Kembali, kamu bajingan kecil, isi ulang 100.000 dolar ke ponsel Suke. Jika saya gagal lagi, saya akan makan 2 kali lipat omong kosong. Teriak Lao Chai. Xiao Ming memaksakan sebuah senyuman dan menambahkan 100.000 dolar, yang telah dia tabung selama beberapa tahun, ke telepon Suke. Dia tidak khawatir Lao Chai tidak akan membayarnya kembali, karena dia tahu bahwa Lao Chai memiliki reputasi yang baik sebagai produser film dan telah menerima banyak pujian dari rekan-rekannya. Belakangan, Lao Chai menelepon Suke lagi. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi tidak dapat terhubung untuk saat ini, harap hubungi kembali nanti. Mendengar ini, Lao Chai sangat marah hingga hampir pingsan. Dasar, Suke! Kamu masih tidak bisa menghubunginya? Xiao Ming tercengang dan tidak percaya tagihan telepon Suke begitu besar. Lao Chai melambaikan tangannya dan berkata, aku masih tidak bisa menghubunginya, sudahlah. Bawakan aku alkohol, aku perlu menenangkan diri. Pada saat yang sama, di dunia kultivasi, Suke sudah mengesampingkan penguat sinyalnya dan membiarkan Budfest santai. Karena pulsa teleponnya sudah habis, Suke menyerah dan mencoba mencari cara lain yang memungkinkan. Yah, itu tergantung apakah Lao Chai mengisi ulang ponselku atau tidak. Dia membutuhkan saya untuk syuting adegan untuk filmnya. Ketika dia tidak dapat menghubungi saya melalui telepon, dia harus mengisi ulang telepon saya. Suke menggelengkan kepalanya dan membersihkan semua arai di atap penginapan. Segera, Budfest bangun dan langsung menjadi sangat marah. Dasar, aku ingin membunuhmu, pria ke pria. Dia memelototi Suke dan berteriak. Suke tersenyum dan mengangguk. Tentu, ikut aku. Tunggu sebentar. Budfest melangkah mundur, sedikit terkejut dengan reaksi Suke. Dia berpura-pura bangga dan berkata, saya telah dibatasi oleh Anda selama 2 hari penuh, dan saya merasa tidak enak badan. Bagaimana dengan hari lain? Tapi sebelum itu, kamu harus memasakkanku tahu bau, jadi aku bisa segera pulih. Terserah aku, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Ayo kembali ke istana. Suke tersenyum dan menuju ke istana.
Lagi pula, jika bukan karena Budfest, saya tidak mungkin melakukan kontak dengan orang-orang di bumi. Mungkin lain kali, saya masih membutuhkannya sebagai penguat sinyal, jadi saya harus memperlakukannya dengan baik. Melihat Suke dalam suasana hati yang baik, Budfest menjadi waspada dan bertanya, "Kamu sedang merencanakan sesuatu kan? Anda tahu, saya sudah tahu skema kotor Anda, saya menolak makan apapun malam ini." "Ah, benarkah?" Suke berhenti dan tersenyum pada Budfest. "Jika saya menggigit malam ini, saya adalah seekor anjing," Budfest berkata dengan bangga, sambil menepuk dadanya. "Bagus." Pada saat yang sama, istana akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Setelah Suke membunuh Yang Qianyun, Nyonya Ya menangkap Yang Mulia dan menakuti orang-orang yang mendukung Yang Mulia. Orang-orang itu mencoba melarikan diri pada malam hari, tetapi mereka ditangkap oleh penjaga. Mungkin karena Madame Ya sudah cukup lama tinggal bersama Suke, tapi dia juga menjadi sedikit kejam. Setelah dia menangkap orang-orang itu, dia membunuh mereka semua. Dalam perjalanan kembali ke istana, Suke mengeluarkan ponselnya. "Saya agak bosan, mengapa tidak merekam beberapa video pendek dan mengirimkannya kembali ke Lao Chai? Aku yakin dia akan terkejut." Suke tertawa. Ketika Suke datang ke istana Kekaisaran Negara Api, dia juga terkejut dengan kemegahannya, karena dia belum pernah melihat tempat seperti itu di bumi. Dia kemudian mengeluarkan beberapa ponsel yang lebih canggih, yang sebagus kamera terbaik 6 tahun lalu, dan mengendalikannya dengan kekuatan jiwa. Dengan telepon melayang di udara, dia mulai menembak sepanjang perjalanan kembali ke istana. Ketika dia tiba di pintu masuk istana, semua penjaga menoleh padanya dan berkata dengan hormat, "Jenderal Su, selamat datang kembali." Suke berjalan melewati mereka dengan wajah acuh tak acuh dan bangga. Kamera merekam semuanya. Saat dia melangkah ke kamar belakang, Su Yunlan, Su Ling'er, Su Xiaoqi, dan Nyonya Ya sudah menunggunya. Begitu mereka melihat Suke, mereka semua menjadi sangat bahagia dan memanggil nama Suke bersama-sama. "Suke!" Mereka semua kemudian saling memandang, merasa sedikit canggung. Nyonya Ya dengan lembut menggigit bibirnya dan menatap Suke dengan kasih sayang yang dalam. Wajah cantik Su Ling'er dan Su Xiaoqi memerah. Mereka semua sangat pintar dan tahu dengan jelas bahwa mereka semua mencintai Suke. Di dunia kultivasi, seorang pria dapat menikahi wanita sebanyak yang dia inginkan, yang cukup umum. Seorang pria muda yang luar biasa dikejar oleh banyak wanita juga merupakan hal yang biasa. Selain itu, mereka semua telah menghabiskan waktu lama dengan Suke dan tahu Suke tulus, jadi mereka keberatan berbagi Suke dengan orang lain. "Kamu akhirnya kembali. Saya telah memakan semua pil coklat yang Anda berikan kepada saya, beri saya lebih banyak." Su Xiaoqi berlari ke depan dan mengulurkan tangannya, meminta lebih banyak pil coklat. Suke tertawa. "Sudah beberapa tahun sejak aku melihatnya terakhir kali. Dia sudah dewasa dan menjadi sangat tinggi dan cantik." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona muda, Anda setidaknya harus memanggil saya Saudara Suke. Apakah menurut Anda saya akan memberi Anda pil coklat sekarang?" "Saya tidak peduli. Saya ingin lebih banyak pil coklat, dan Anda harus memberikannya kepada saya." Su Xiaoqi cemberut. Budfest juga cemberut, terlihat sangat jelek, dan mengulurkan tangannya ke Suke. "Aku juga ingin beberapa pil coklat agar aku bisa pulih lebih cepat." "Dasar, Anda baru saja mengatakan Anda tidak akan makan apapun malam ini." Suke memelototinya. Budfest menjadi marah. "Aku bilang aku menolak makan apapun malam ini, jangan sekarang. Selain itu, saya bukan pecinta makanan, saya hanya ingin minum pil coklat, agar saya bisa pulih lebih cepat." "Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Pil coklat tidak dapat membantu Anda. Omong-omong anjing tidak bisa makan coklat. Aku serigala." Suke mulai bertengkar dengan Budfest. Melihat ini, semua wanita tertawa. Sudah 5 tahun, Suke masih seperti anak kecil, tapi di saat yang sama, dia juga mampu melindungi dan membuat mereka merasa aman. Ya, Suke menyadari kamera yang melayang di udara masih merekam video dan muncul ide. "Saya yakin pemandangan di istana sudah cukup mengejutkan Lao Chai. Jika saya mengambil beberapa klip video Su Yunlan dan lainnya, Lao Chai pasti akan terkejut. Ya, saya sendiri akan membuat film yang brilian."
Kemudian saya akan meminta Lao Chai untuk menyiarkannya, mungkin Fei Fei punya kesempatan untuk menontonnya. Memikirkan hal ini, mata Suke penuh kegembiraan. Saya akan membuat film tentang Xianxia, dan itu pasti akan mengguncang bumi. Kyuya, Yunlan, dan Linger, aku punya ide yang berani. Suke berkata pada Nyonya Ya dan yang lainnya. Ide macam apa? Saya akan membuat film dan berlayar ke dunia film. 10.000 tahun dari sekarang, orang masih akan mengingat namaku, Su Yanzu. Nyonya Ya dan semua orang bingung tentang apa yang dikatakan Suke. Mereka tidak tahu tentang dunia film dan aktor, Del. Terlepas dari itu, Suke mulai membuat persiapan untuk mulai syuting film tersebut. Dan malam itu, syuting dimulai. Perjamuan megah diadakan tepat di luar istana. Bintang-bintang bersinar terang di langit dan, di alun-alun di luar istana, ada meja-meja besar yang tak terhitung jumlahnya telah ditata dengan megah dengan perak, emas, dan bunga. Pejabat dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Suke, berbaju putih, berdiri di depan dua tungku batu bara, dengan pisau dapur di satu tangan dan pengikis dapur di tangan lainnya. Semua orang menatapnya, dan kamera terapung yang memiliki piksel ultra HD memotret pada saat yang bersamaan. Hahaha, tawa tajam bergema di udara. Saat berikutnya, Buttfast muncul, dengan karpet merah di punggungnya dan popok putih. Dia berdiri dengan bangga, dengan sinar bulan menyinari kepalanya. Buttfast menunjuk ke arah Suke dan berteriak, Dewa masakan dari fraksi surga yang meledak, hari ini kamu atau aku akan menjadi pemenangnya. Mendengar ini, semua orang yang hadir bingung. Suke tertawa dan menjawab, baik. Bagaimana Anda ingin mengadakan kontes ini? Keahlian memasak saya adalah yang terbaik di dunia ini, dan tahu bau yang saya buat telah menerima reputasi besar di seluruh dunia. Jika kamu bisa mengalahkanku dengan apapun yang akan kamu masak hari ini, aku akan mengagumimu selamanya, kata Buttfast. Bagus sekali, begitu, Suke menjawab dan berjalan ke kompor batu bara. Buttfast juga berubah menjadi sosok hitam dan dengan cepat bergerak maju. Bang! Masing-masing membuat tanur sembur Cina kuno dan meletakkannya tepat di atas tungku batu bara. Melihat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Astaga, apa yang terjadi? Mereka memberitahu kami bahwa ada perjamuan malam ini. Mengapa mereka mengeluarkan tanur sembur Tiongkok kuno? Omong-omong, siapa yang memiliki keterampilan memasak yang lebih baik? Siapa yang akan menang? Dan apa hubungannya dengan tanur sembur Tiongkok kuno? Nyonya Ya dan semua tamu lainnya tersenyum pada Suke, dan mereka semua terlihat sangat penasaran. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi itu semua sangat lucu. Su Linger berkata dengan lembut. Su Yunlan mengangguk. Hari ini dia bilang dia akan syuting film atau semacamnya, dan kami telah melakukan beberapa latihan sebelumnya. Dia juga mengatakan dia akan menjadi superstar. Astaga, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi justru karena dia yang misterius dia membuat kita terpesona kan? Bagaimana menurutmu? Nyonya Ya dengan lembut mengedipkan matanya dan tersenyum. Mendengar ini, Su Linger dan Su Yunlan tersipu. Mereka bertiga telah tinggal di istana kekaisaran selama ini, dan mereka semua tahu bahwa mereka sangat mencintai Suke, tetapi mereka tidak pernah membicarakannya secara terbuka. Itulah mengapa kata-kata Nyonya Ya cukup mengejutkan mereka. Untungnya, Suke sedang sibuk syuting filmnya dengan Buttfast. Jika dia pernah melihat atau mendengar adegan ini, dia akan berkeliling membual, dan mengatakan dia menginginkan tempat tidur besar yang muat untuk 4 orang. Bang! Suke melambaikan tangannya, dan, dalam sekejap mata, gelombang api besar meletus dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga yang sangat besar. Naga itu terbang lurus ke langit dan berputar-putar dan tiba-tiba berlari ke kompor batu bara yang ada di sisi Suke. Bang! Pada saat yang sama, Buttfast juga melambaikan cakarnya dan mengaktifkan jimat naga api. Tiba-tiba, naga api biru muncul dan menyalakan tungku batu bara. Adegan itu benar-benar mempesona, tetapi semua orang yang hadir adalah kultivator, dan mereka mengetahui triknya dengan sangat baik. Sebenarnya gak perlu dipertontonin kayak gitu. Apa gunanya menggunakan jimat naga api ketika mereka dapat dengan mudah menyalakan kompor batu bara dengan menggunakan kekuatan inti sejati api mereka? Pada saat yang sama, Suke menabrak tungku batu bara dengan keras.
Bang! Tutup kompor melompat dan terbuka. Suke mulai menggerakkan tangannya dengan cepat, memotong semua makanan mentah yang berbeda dan memasukkannya ke dalam kompor. Melihat dari jauh, orang-orang merasa Suke memiliki tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua sangat terkejut oleh Suke. Apa sih yang dia coba lakukan? Dia menggunakan 13 mantra pedang dan mantra pisau. Ya ampun! Aku tahu itu, orang-orang dari fraksi surga yang meledak bukanlah orang biasa. Orang-orang berseru. Tiba-tiba Buttface berteriak keras dan mengeluarkan sekantong stinky tofu dan menuangkannya ke tanur sembur Tiongkok kuno. Kemudian dia mengeluarkan sepasang sumpit panjang dan mulai mengaduknya. Sepertinya keduanya tidak bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan memasak yang lebih baik, tetapi mereka melakukan akrobat. Setelah beberapa saat, Suke melambaikan tangannya dan sejumlah besar kekuatan inti sejati muncul dari tangannya. Bang! Seluruh langit ditutupi oleh kekuatan inti sejati miliknya, dan langit yang gelap menjadi terang benderang. Kekuatan inti sejati berubah menjadi 9 naga yang mengaum. Turun! Suke berteriak dan mengulurkan tangannya ke depan dengan kekuatan besar. Ke-9 naga itu langsung jatuh ke tanur sembur Tiongkok kuno dari langit. Bang! Tungku sembur Tiongkok kuno meledak, dan piringan di dalamnya mulai bersinar. Itu terlalu terang, jadi orang harus sedikit memejamkan mata, meskipun mereka berusaha sebaik mungkin untuk melihat hidangannya. Ketika mereka melihat hidangan itu, mereka semua terkejut dan tidak ada yang bersuara. Pada saat yang sama, telepon Suke mengambil foto piring yang bersinar itu. Itu adalah daging babi cincang uap. Setiap irisan daging setipis sayap jangkrik. Irisan daging meringkuk seperti naga dan ditutupi dengan bintik-bintik putih yang bersinar. Setiap irisan daging tampak seperti sisik naga. Semua orang yang hadir benar-benar terpana. Bahkan pembudidaya yang paling berpengetahuan di antara semua orang ini belum pernah melihat hidangan yang begitu lembut. Melihat ini, Buttface juga sangat terkejut, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat berlebihan. Ini tidak mungkin. Hidangan apa ini? Suke menjawab dengan serius, Ao Jutian, naga ultra dari fraksi surga yang meledak. Sungguh Ao Jutian, naga ultra dari fraksi surga yang meledak. Saya harus mengakui bahwa Anda memiliki keterampilan memasak yang lebih baik. Buttface bergumam dan mengeluarkan darah, terlihat sangat kesal dan sedih. Dia berjalan kembali ke tungku batu bara, mengeluarkan semua tahu bau, dan membungkuk ke arah Suke. Memang, dewa makanan dari fraksi surga yang meledak benar-benar layak untuk gelarnya. Saya akan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia melompat ke langit dan menghilang. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda semua bahwa saya sedang tidak mood untuk memasak hidangan lagi hari ini. Kalian semua akan pergi, kata Suke, dengan tangan di belakang. Dia perlahan berjalan ke langit dan menghilang. Telepon terapung juga selesai memotret dan pergi bersama Suke. Semua orang yang hadir terkejut, dan mereka saling memandang dengan heran, tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, orang-orang dapat mendengar Buttface berteriak di udara, saya telah melakukan semua yang Anda minta, dan saya pikir saya telah memberikan penampilan yang bagus, apa yang Anda inginkan? Buttface sedang berlari, dengan sepanci stinky tofu di tangannya, dan Suke mengejarnya. Dasar, Anda menyebut itu kinerja yang bagus? Anda lupa apa yang saya katakan sore ini, bukan? Anda harus pilih-pilih dengan penampilan Anda dan gunakan hati Anda saat tampil. Kau bahkan memuntahkan darah, untuk apa itu? Siapa yang memintamu melakukan itu? Malam itu, perjamuan berakhir bahkan tanpa awal yang benar. Semua pejabat dan jenderal pergi dengan sangat kecewa. Suke hanya peduli tentang syuting film dan sama sekali tidak peduli dengan perasaan para tamu itu. Keesokan harinya, Suke memaksa Buttface untuk tampil lebih baik dan menyelesaikan bagian terakhir dari filmnya. Nyonya Ya, Su Ling'er, Su Yunlan, dan Su Xiaoqi semuanya berpartisipasi dalam syuting, dan penampilan cantik mereka semua terekam. Untuk bagian terakhir film, secara kasar, Suke membuat hidangan yang luar biasa lezat, yang sangat membuat Buttface kesal. Jadi Buttface kembali untuk membalas dendam dan membunuh Nyonya Ya dan yang lainnya. Kemudian, Suke kalah dalam pertarungan melawan Buttface dan jatuh dari tebing. Untungnya, dia menemukan buku mantra yang hilang dan telah mengolah dirinya sendiri sejak saat itu. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali.
Pada hari terakhir syuting Suke, Yang Mulia kembali ke Istana Kekaisaran. Jadi Suke mengubah sedikit jalan cerita dan menjadikan Yang Mulia pria di balik tirai, pria yang meminta Buttface melakukan semua hal buruk. Kemudian Suke membunuh Yang Mulia dengan segala macam mantra. Butuh waktu hampir 3 hari bagi Suke untuk menyelesaikan syuting. Pada hari ketiga, Suke sangat puas dengan pekerjaan yang baru saja dia selesaikan dan membawa Buttface ke atap penginapan. Dia ingin mengatur penguat sinyal untuk melihat apakah Lao Chai telah mengisi ulang ponselnya atau belum. Apa? Lagi? Tidak. Saya tidak akan melakukannya lagi. Buttface menolak untuk menjadi penguat sinyalnya dengan tekad yang kuat. Yah, aku bukan tipe orang yang akan memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, kata Suke, menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan tongkat hitam panjang dan tebal dan dengan cepat menyelinap ke belakang Buttface. Bang! Dia memukul Buttface di kepalanya, dan Buttface langsung pingsan. Kemudian Suke menyeret Buttface ke atap penginapan. Seperti yang dia lakukan terakhir kali, dia menyiapkan 4 penguat sinyal, meletakkan setumpuk kaleng pop, dan meletakkan Buttface di atas kaleng pop. Setelah beberapa saat, Suke menemukan ponselnya telah menerima sinyal. Dia dengan bersemangat masuk ke WeChat-nya dan mengirim film yang telah dia rekam ke Lao Chai.